Halo, Yap. ya udah jelas bang, kedengeran jelas suara gue. Iya. Eh, Sebelumnya selamat pagi teman-teman yang dengerin dan selamat pagi juga buat Bang Kresnado. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Sebelumnya apa kabar bang? Sehat? Gimana Alhamdulillah kabarnya hari ini? cukup baik hari ini dan bersemangat. Al- Alhamdulillah. Nggak ganggu waktunya kan bang? Enggak, kebetulan di luar lagi hujan juga. Jadi ya daripada gak ngapa-ngapain mending diisi dengan ngobrol-ngobrol aja. Oke. Mungkin sesuai judul podcast kita kali ini, Insecure. Sebelum aku balik atau berikan ke abang, mungkin kalau dari aku, ini pribadiku ya bang ya. Tapi aku sebelumnya mau tanya dulu deh. Kenapa kamu tertarik banget wawancara aku gitu? Karena apa, Karena Dama? em, dari beberapa teman, kan aku nge-share tuh Iya. dari berbagai eh, platform media sosialku, dan teman-teman tuh pada dengar dan feedbacknya bagus gitu loh, komentarnya positif dalam artian, oh pembicaramu yang satu ini dari gaya dia ngomong, dari kosakata, dari penggunaan kosakatanya, sorry, itu apa ya, menambah gitu loh dalam artian dari segi pengetahuannya, terus terkait yang lain-lainnya gitu loh. Pokoknya positifnya itu uh, ya itu yang dapat, jadi feedbacknya positif gitu loh, dan Oke. mereka ya personal bilangin ke aku gitu loh, gitu. Oke, terima kasih Damar dan teman-teman. Terus Jadi senang. kenapa aku angkat insecure ya, insecure ya mungkin ini topik apa ya, topik yang nggak apa, nggak anti mainstream lagi lah, udah mainstream banget. Dan apa ya, kayaknya setiap anak muda zaman sekarang ini apa ya, ngerasa insecure terus. Nah, sebelum aku lempar ke abang nih, aku mau ceritain Ya. dikit dulu. Kalau menurutku insecure itu, ini menurutku ya, Ya. entah aku entah itu aku yang kejadulan atau aku yang nggak ngikutin. Menurutku insecure itu kata-kata yang baru, dalam artian kalau dulu kan ada yang namanya nggak pede tuh. Nah, Ya. diperankan lagi menurutku itu dengan kata insecure. Sebenarnya eh, intinya itu sama, cuman menurutku ya, cuman lebih dimodernkan lagi dan lebih diramekan lagi, diriuhkan lagi gitu loh. Terus kembali lagi ke insecure. Anak zaman sekarang ini merasa selalu kurang. Dalam artian aku pun pernah merasakannya. Bukannya aku sok munafik, nggak. Kurang inilah, kurang itulah. Terlebih lagi karena kebanyakan pengguna sosial media kan yang masih anak muda tuh. Mereka melihat yang sukses, yang punya suatu hal yang baru dan sebagainya. Jadi mereka merasa insecure gitu loh. Oh, ini ngelihat foto foto cewek yang glowing banget. Oh, mereka berkaca pada diri mereka. Oh, kok aku nggak glowing ya? Apa yang salah dengan aku ya? Apa salah gini 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 ya? Pokoknya reward lah gitu. Jadinya rempong, jadinya merempongkan diri sendiri gitu loh. Nah, kembali lagi, Merempongkan diri sendiri. Oke. iya. Karena kalau aku nih sekarang ya, aku ini aku gitu loh. Kalau kamu mau terima ya, ayo. Kalau enggak ya, ya udah. Kalau kamu mau terima, ya ayo aku bawa ke circle aku. Kita jalan sama-sama. Ya udah, jadi teman gitu loh. Kalau enggak ya, ya udah, cukup cukup kenal aja, cukup teman biasa aja gitu. Nah, aku lempar ke abang. Secara general itu menurut abang gimana bang? Dari insecure, kan insecure ini kan cabangnya banyak tuh. Nah, kalau dari kacamata abang sendiri gimana? Kalau dari kacamata aku lagi gak pakai kacamata apapun sekarang. Pandangan. Iya, jadi aku mau ngelihat karena aku gak pakai kacamata sekarang, aku mau ngelihat insekuritas atau rasa tidak aman itu melalui
mataku yang minus 2 dan pasti aku melihatnya blur, penuh dengan hitam putih aja gitu. Secara apa ya, aku sering banget sih mempersonifikasi diri aku sendiri dengan rasa tidak aman semacam itu, atau merasa insecure terhadap banyak hal. Kalau kamu bilang kamu jadul tadi karena baru menemukan kosakata itu hari ini, aku pun sama. Aku gak lebih dari 1 tahun baru kemudian rajin menggunakan peristilahan ini untuk menggambarkan keadaan aku yang penuh dengan ketidakamanan gitu. Dulu aku kira kamu juga pasti merasakannya. Ini nggak populer sama sekali, atau nggak ada orang yang menggunakan istilah semacam ini gitu. Dan karena ini dipopulerkan, jadi ketika orang menyebut insecure terhadap suasana atau kondisi dia saat dia menyebutkan kata itu, kita langsung bisa mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya menyebabkan dia merasa insecure. Ataukah persoalan masa depannya, ataukah persoalan fisiknya, ataukah persoalan pergaulan sosialnya dan lain-lain. Kata itu sering diucapkan, dan karena banyak orang menggunakan itu untuk menggambarkan kondisinya, sekali lagi aku juga menggunakan itu. Aku selalu merasa tidak aman ketika aku membicarakan persoalan kehidupan nggak melulu tentang aku secara personal ya, bahwa banyak hal yang berhubungan dengan aku dan tidak baik-baik aja itu juga membuat aku merasa tidak aman. Misalnya ketika kita mengetahui bahwa hari ini kondisi keakraban sosial kita itu justru diisi oleh semacam rasialisme, kemudian kebencian yang berbasis pada identitas, kemudian melihat lebih jauh kontrasnya disparitas ekonomi antar mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Bahkan ada yang sangat miskin sekali, ada yang sangat kaya sekali. Jadi arah itu pun masih bisa ditarik ke ujungnya gitu. Bahwa gak cuma ada orang kaya, tapi ada orang yang kaya banget. Gak cuma ada orang miskin, tapi ada orang yang miskin banget. Itu benar-benar membuat aku merasa tidak aman sama sekali. Benar-benar merasa tidak aman. Terus yang kedua, aku selalu menghindari hal-hal yang kaitannya dengan identitas dan hal-hal yang kaitannya dengan ras, agama, gender, kemudian etnis, kemudian kelas ekonomi seseorang dan lain-lain. Aku selalu berupaya untuk menghindari hal-hal semacam itu. Tapi fakta politiknya itu tidak membuat aku benar-benar bisa menghindar dari hal-hal semacam itu. Kalau kita bilang, apakah rasialisme yang berbasis pada ketubuhan seseorang itu udah hilang di Indonesia? Belum. Itu masih berlangsung, bahkan berlangsung dalam format yang lebih buruk dari yang sebelumnya kita bayangkan. Bahwa kebencian orang terhadap orang yang lain hanya karena perbedaan agama, kemudian perbedaan keragaman seksual mereka, itu juga masih berlangsung hari-hari ini. Bahwa ketika kalian mendengar kata lesbian atau gay, kalian akan menganggap bahwa itu sesuatu yang buruk, yang berpenyakit, yang berbahaya dan sebagainya, sehingga kalian tertarik untuk menghakimi, bahkan menghina, bahkan mengorientasikan bentuk-bentuk kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal kepada orang itu. Kemudian agama juga demikian. Ketika kalian menganggap bahwa ada mayoritas dan minoritas, maka
bagi kalian yang mengklaim diri sebagai mayoritas, kalian punya privilege katakan untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi bahkan mereka yang kalian anggap sebagai minor. Bahkan sesama Islam pun masih demikian. Arus utama Islam yang adalah Muhammadiyah dan NU misalnya itu punya kesinisan tersendiri terhadap jenis aliran Islam yang lain, bahwa ada jenis aliran Islam yang lain yang kita anggap sebagai kelompok Islam intoleran itu juga menjadi sinis terhadap aliran Islam yang lain semacam Ahmadiyah misalnya, yang dituduh sebagai Islam sesat, yang dituduh tidak layak untuk tumbuh subur di bumi Indonesia dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh yang masih yang membuat aku benar-benar merasa tidak aman sebetulnya. Itu yang secara general. Kemudian soal gender misalnya. Kita hidup di dalam satu peradaban di mana tidak lagi ada semacam sebut aja garis superioritas dan inferioritas antar perempuan dan laki-laki. Bahwa laki-laki dan perempuan sama aja statusnya, sama aja posisinya. Itu yang kemudian dikampanyekan oleh banyak orang sebagai gender equality gitu. Itu yang dikampanyekan orang sebagai kesetaraan antar manusia, bahwa relasi budaya antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama, bahwa perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki dan laki-laki tidak boleh lebih tinggi daripada perempuan di dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya gitu. Berbeda ketika kita masuk ke dalam satu aspek yang lebih private, misalnya religi atau keyakinan seseorang terhadap agama yang dia yakini misalnya, itu beda lagi. Tapi di dalam hal-hal yang kaitannya publik, ya emang sudah harus dihancurkan batas batas hierarki yang vertikal antara laki-laki dan perempuan. Itu sudah harus dihancurkan gitu. Dan belakangan kan ada yang disebut sebagai body shaming misalnya. Nah iya bang. Dan body shaming itu juga menjadi sesuatu yang mengerikan bagi sebagian orang, bahwa tidak boleh hari ini melontarkan sesuatu yang berpotensi menghina kefisikan seseorang, karena itu membuat mereka menjadi katakanlah minder, sedih, marah, jengkel, dongkol dan sebagainya. Jadi hal itu juga gak boleh dilakukan lagi hanya karena bentuk kefisikan kita berbeda dengan orang lain yang juga bentuk kefisikannya berbeda dengan kita. Kita nggak boleh lagi bilang, kok kamu gendut ya, kok kamu jelek ya, kok kamu hitam ya, dan lain-lain. Selain itu menghina martabat manusia, itu juga adalah ujaran yang dibasiskan pada kebencian sebetulnya, tanpa dia sadari bahwa yang dia lontarkan itu adalah bagian dari kebencian, karena itu rasial gitu. Itu nggak boleh dilakukan. Sama kayak misalnya, kenapa kita nggak boleh bersiul terhadap perempuan? Kenapa dalam bahasa yang teknis catcalling? Catcalling itu nggak boleh dilakukan karena dianggap bahwa dengan menyiulin perempuan yang sedang jalan di hadapan kita, itu pun bagian dari penghinaan. Itu pun bagian dari itu bagian dari pelecehan seksual gitu. Itu bagian dari kekerasan juga dan sebagainya. Jadi bertumbuh pengetahuan itu, dan harusnya etika publik dari setiap orang juga bertumbuh bersamaan atau beriringan dengan tumbuhnya pengetahuan. Kayak gitu, Damar. Terus itu pandangan ngeblur aku ya terhadap apa itu rasa tidak aman gitu. Belum masuk ke hal-hal yang personal, apakah aku pernah mengalami insecure kayak gimana gitu. Terus tanggapan abang untuk teman-teman mungkin yang insecure itu gimana tuh bang? Sebaiknya harus gimana?
Kalau tanggapan aku terhadap mereka yang insecure-nya dalam pengertian yang seperti apa nih? Mereka yang menjadi korban dari rasialisme, mereka yang menjadi korban dari pelecehan seksual, atau kayak gimana? Mungkin kalau secara menjurus itu kan banyak banget ya Bang ya. Tapi kalau secara general bisa nggak abang simpulkan semuanya dari ke semua jurus itu tadi, dari ke semua cabang dijadiin satu gitu. Kalau aku sih tergantung ya. Karena kalau seandainya insecure-nya datang dari diri sendiri secara internal gitu, hanya karena apa-apa yang dia lihat dan dia saksikan, itu aku kira cukup menghindari hal-hal yang membuat kita merasa insecure kemudian. Tapi kalau misalnya kita menjadi insecure hanya karena ada ada sesuatu yang sifatnya eksternal, bahwa dihina, bahwa dibanding-bandingkan, bahwa mengalami body shaming, mengalami pelecehan seksual, mengalami ejekan, olok-olok yang mengarah kepada identitas dia, entah itu identitas keagamaannya, identitas seksualnya, identitas rasnya atau etnisnya atau identitas sosialnya, bahkan itu nggak boleh didiamkan. Karena selama kita mendiamkan penghinaan eksternal, artinya orang lain kemudian melakukan penghinaan terhadap identitas kita sebagai individu yang tadi aku sebutkan, itu memang harus dilawan. Bentuknya boleh beragam. Kalau kemudian dia mulai menyerang fisik, ya setidaknya diajak ngobrol bahwa yang dia lakukan adalah salah, bahwa sekarang nggak boleh lagi di 2021 kok kamu merendahkan kefisikan seseorang gitu, kamu body shaming, itu kan memalukan banget. Kalau kemudian yang dihina adalah ras, itu sulit lagi. Apalagi kita kan punya sejarah panjang dengan konflik primordial gitu, konflik lokal, konflik identitas. Kalau misalnya menyebutkan bahwa orang Papua itu gak jauh lebih baik daripada orang Jawa, wah itu pasti akan berakibat panjang pada orang sebutnya social unrest gitu. Bahkan berdampak pada kerusuhan sosial. Kemarin aja waktu di Surabaya ada penghinaan terhadap kawan-kawan Papua, itu langsung jadi bara api yang membakar banyak kota. Bahkan Papua juga bergejolak kan, hanya karena mendapatkan ujaran rasial dari segelintiran orang terhadap mereka yang adalah Papua. Dan itu gak boleh dilakukan, apalagi Papua punya sejarah panjang dengan penghinaan. Dan penghinaan itu gak cuma sekedar berdampak pada pada kecenderungan mental mereka yang mengalami semacam disorder misalnya, tapi juga pada lebih banyak pada hilangnya keluarga mereka, pada dirampasnya hak-hak mereka sebagai warga negara, pada tidak diberikannya akses yang sama dari negara terhadap orang Papua yang negara berikan kepada orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kayak gitu. Pasti itu akan berdampak panjang. Karena ada percontohannya, ada latar belakangnya yang panjang. Sejak tahun 59 itu kan Papua selalu menjadi objek rasialitas dari mereka yang non Papua gitu. Dan itu nggak boleh bilang orang Papua hitam bla 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 yang menghina, itu nggak boleh didiamkan. Karena rasisme yang mereka alami sejauh ini itu benar-benar menyakitkan perasaan mereka. Bahkan itu menjadi sesuatu yang traumatik, dan sudah seharusnya kita menghilangkan bentuk rasial semacam itu, karena itu berbahaya sih bagi kerukunan sosial kita sebagai warga negara. Secara umum kira-kira kayak gitu dah, Mas. Tadi yang aku tangkap berarti kompleks banget Mas ya, Bang ya, mengenai insecure ini Bang ya. Tadi bisa dikaitkan ke mana kan Bang? Iya. Mungkin terakhir nih Bang ya,
Em, aku pengen minta pendapat abang. Sebaiknya nih anak muda seperti aku, ya abang juga masih muda kan, cuman yang ya kan aku lebih muda gitu ya, yang seumuranku dan ya mungkin yang di bawahnya juga. Gimana sih sikap kita atau sikap kami sebaiknya ketika ada orang yang menjudge dalam artian dari fisik, dari apa ya, dari ras dan sebagainya, ya jadinya general gitu loh. Gimana sikap kami gitu loh, dan dikaitkan ke insecure tadi. Eh, Kalau aku, ini pandangan personal aku ya, nggak harus boleh dan nggak apa ya, nggak seharusnya diikutin oleh teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau aku secara pribadi, ketika aku menemukan orang-orang yang kemudian mulai mengolok-olok identitas seseorang, identitas itu kan bukan berarti sifat ya, tapi sesuatu menjadi apa ya, kesepakatan sosial aja. Kayak misalnya agamanya apa, kemudian orientasi seksualnya apa, rasnya apa, etnisnya apa, kelas sosialnya apa, kayak gitu. Kalau ada orang yang mulai merendahkan hal-hal semacam itu, atau apa ya, mulai membenci hal-hal kayak gitu, aku nggak akan pernah diem. Aku akan selalu berupaya buat ngasih tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah loh. Apa urusannya kamu mengurusi pilihan seseorang terhadap jenis seksualnya? Kalau dia gay emangnya kenapa? Kalau dia lesbian emangnya kenapa? Terus gak salah juga ketika misalnya ada orang yang memutuskan aliran kepercayaan dia terhadap Tuhan dalam bentuknya yang animisme atau dinamisme, atau yang terkenal di Indonesia sebagai penganut agama penghayatan gitu, atau komunitas-komunitas yang masih memiliki Tuhannya yang tradisional. Kalau sekarang kan Tuhan orang-orang udah dimodernisasi kan, Tuhannya ada di dalam bentuk digital gitu, Tuhannya ada di mall, Tuhannya ada di macem-macem lah, kalau berdasarkan apa yang pernah digambarkan oleh Nietzsche gitu. Jadi aku akan terus-menerus mengkampanyekan itu kepada siapapun yang mungkin aku tahu bahwa dia sedang mengujarkan kebencian terhadap identitas seseorang gitu. Aku kan ngasih tahu. Tapi kalau dia udah kelewatan, aku juga gak mungkin ngasih tahu doang kan. Emang harus dikasih pelajaran, harus dihajar intinya. Iya, karena mendiamkan apa ya, mendiamkan penghinaan terhadap identitas seseorang itu juga sama kejamnya dengan pembunuhan bagi aku. Bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter gitu. Apa urusannya gangguin orang yang menganut Ahmadiyah? Apa salahnya orang menganut apa namanya, pandangan ekonomi yang rada lain gitu? Apa urusannya orang memutuskan untuk tidak hetero? Apa urusannya orang berkulit hitam, sawo mateng, putih dan lain-lainnya? Kan nggak ada urusannya dengan orang lain ya. Itu sesuatu yang alamiah yang dia miliki. Bahkan kan itu etnosentris banget. Artinya itu sesuatu yang udah mereka bawa sejak mereka dilahirkan gitu. Jadi dia nggak punya hak untuk mengatur, dia nggak punya hak untuk menghina, dan dia nggak punya hak untuk membanding-bandingkan. Dan itu nggak boleh dilakukan. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang mendengarkan podcastnya Opini Jati, udahlah, ini udah 2021, peradaban pengetahuan itu udah bertumbuh jauh, maka agar pertumbuhan pengetahuan itu tidak hanya sekedar jadi sesuatu yang penuh wacana, ya tumbuhkan juga etika kita di dalam ruang-ruang publik. Kalau etika privat kalian mau kayak gimana pun terserah lah. Tapi kalau itu udah ada di dalam ruang publik, public sphere itu, ya kalian harus beradaptasi dengan etika publik yang ditumbuhkan oleh pengetahuan, bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki itu udah harus, bahwa tidak boleh ada rasialisme, bahwa
harus saling menghargai satu sama lain, artinya tidak boleh menghina, kemudian tidak boleh merendahkan hanya karena dia punya tradisi dan sesuatu yang berbeda dari kita yang mayoritas, kayak gitu. Itu nggak boleh lagi. Jadi agar damai, ya saling menghargai martabat antar manusia. Begitu Daman. Mungkin itu terakhir dari Bang Krisnaldo. Terima kasih juga buat Bang Krisnaldo yang udah memberikan pandangannya, memberikan apa ya? Ya, karena sekarang kan butuh banget yang namanya pandangan-pandangan, dalam artian pendapat-pendapat yang positif demi apa ya? Demi mengembalikan yang dari insecure tadi menjadi yang be yourself gitu loh. Ya udah, ini aku gitu. Iya, Ini aku. bener Dan banget. apa ya tadi? Jangan menilai aku gitu loh. Dalam artian apa? Jangan sok menjudge orang gitu loh. Kalau diri kita aja belum benar. Iya. Bener banget. Kira-kira itu ya dari aku dan Bang Krisnaldo. Terima kasih lagi buat Bang Krisnaldo yang udah berbagi di podcast aku. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.